warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi SPD, Guru Sejarah Kebudayaan Islam dari Lembaga MTS Darul Akhlak Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, merupakan peserta PPG Batch 1 tahun 2025 dari kampus atau LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dari NIM 5242112019. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di mana saya akan mengajar di kelas 7 Putri pada hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 dengan model pembelajaran problem based learning dan strategi pembelajarannya yaitu shortcut. Nah, semoga video yang diberikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebelum kita memulai pagi hari ini, ada lebih baiknya kita buka dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam kunna linahtadiya lawla Allah. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Aisyah Samlan, Alaihi Sabrina, Anissa Amelia, Arini Al-Fatihati, Asrofa. Jadi sebelum kita masuk kepada materi lanjutan, sebagai refleksi kepada kalian terhadap materi yang pernah kita pelajari minggu kemarin kita belajar tentang hijrah. Ada yang masih ingat tentang hijrah? Apa itu hijrah? Dari negara kita ke negara lain. Ada lagi? Kita korelasikan dengan Nabi Muhammad. Perpindahan dari mana Nabi Muhammad? Dari Mekah ke Madinah. Oke. Nah, kita di materi lanjutan. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya pembelajaran ini diharapkan kalian ada sebuah pembelajaran di mana pembelajaran itu bermakna bagi kalian. Baik itu adalah sifat kejujuran, sifat ikhlas nanti ke kalian yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Nah, tujuan pembelajaran kita ini presentasi dapat menjelaskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari pembelajaran ini saya berharap kalian bisa menjelaskan latar belakang. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat terpuji. Jadi sifat-sifat terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq itu bisa kalian uraikan. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat ini, dan sifat ini. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi prestasi apa saja yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Yang terakhir, dapat memvalidasi valid enggak, kita buktikan nanti. Artinya kita akan diuji
dengan menggunakan shop atau kartu, sehingga bisa kalian memilah mana yang benar. Ada sebuah pertanyaan saya kepada kalian. Saat apa yang kalian ketahui tentang khalifah? Apa khalifah? Pemimpin. Oke, ada lagi khalifah. Apa lagi selain pemimpin? Pengganti. Apa lagi? Apa khalifah? Yang mendapat petunjuk. Oke, seandainya kalian yang menjadi khalifah pertama, pengganti Nabi Muhammad, apa yang akan Anda lakukan? Ya, rela berkorban, Pak. Nah, cerita sedikit. Ketika wafatnya Nabi Muhammad, cerita sedikit ya, bahwasanya ketika wafatnya Nabi Muhammad, oke. Dia semua dapat yang kita lihat tadi, ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika wafatnya Nabi Muhammad. Di sini pertama analisis video, yang kedua bisa kalian cari referensinya di buku yang sampai pegang tadi. Oke ya? Ngerti ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan. Di KPD. Dirembukkan di kelompoknya sambil dicari apa permasalahannya. Silakan dicari. Oke. Silakan untuk mempresentasikan hasil yang sampai dapatkan dari DKPD yang sudah dibuat. Silakan. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin yaitu ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dua sifat-sifat terpuji Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar As-Siddiq, jujur, ikhlas, dermawan, taat kepada Allah dan Rasulnya, rendah hati. Tiga, apa saja prestasi Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq: 1. Menumpas kelompok pembantang. Sebagian menyatakan murtad atau mengekang. Ada pula yang menolak imbalan zakat dan munculnya Nabi Palsu. 2. Kodifikasi Al-Quran.
ada sekitar 20 penghafal Al-Quran yang syahid setelah perang melawan para pembangkang. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran guna mencegah kehilangan wahyu. 3. Perluasan wilayah. Umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga merambah ke Kaisaran Persia dan Bizantium melalui perang Yarmouk yang cukup sulit. Pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Oke. Kelompok selanjutnya. Leni. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Leni. Ayo. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam memasuki masa Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi. Jadi, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat terpuji Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal karena keistimewaannya dalam jujur, ikhlas, dermawan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, rendah hati, setia kepada Rasulullah, serta memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang luas. Beliau juga dikenal karena keberaniannya dalam mengambil keputusan dan selalu berkorban untuk kepentingan Islam. Apa saja prestasi Khulafaur Rasyidin? 1. Menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang menolak membayar zakat. Ada pula di antara orang yang mengaku Nabi, yaitu Musailimah Al-Kadzab. 2. Kodifikasi Al-Quran. Setelah perang melawan para pembangkang yang menyebabkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran guna mencegah kehilangan wahyu. Mereka awalnya ragu karena hal tersebut belum dilakukan di masa Rasulullah. Abu Bakar akhirnya menyetujui usulan tersebut dan menunjukkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. 3. Perluasan wilayah. Abu Bakar juga berperan penting dalam perluasan dakwah dan wilayah Islam, termasuk memimpin ekspedisi ke Suriah yang sempat direncanakan oleh Rasulullah tetapi tertunda akibat wafatnya beliau. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Dan memahami apa prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita menggunakan capshot di mana di dalam ini sudah ada beberapa pernyataan terkait prestasi-prestasi yang ada. Nah, silahkan dipilah dan dipilih lalu ditempel. Mana yang menurut sampean prestasi dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq? Silakan. Ini dibuka, dicari. Buka lalu dicari. Lalu dicari. Pak, bagaimana Pak untuk menempelnya Pak? Kita ada keterbatasan, kita pakai lem. Kita ada ya. Banyak. Coba. Buka. Detail semua, nggak apa-apa yang menurut sampean benar. Nggak harus sama tiap kelompok, bisa jadi ada yang salah. Ayo, dua kelompok lagi. Silakan, mana yang duluan? Ayo dua kelompok lagi.
Oke, ada yang ketinggalan satu. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi meskipun tidak sesuai dengan urutan yang ada di referensi yang kalian punya, tapi semuanya benar. Semuanya benar. Meskipun yang pertama di sini menumpas pemberontakan, glorifikasi Al-Quran, perluasan wilayah, ini sesuai dengan yang ada di buku, yang ada di referensi. Nah, sedangkan kalau kodifikasi Al-Quran, perluasan, meskipun dibolak-balik, semuanya tetap sama. Merupakan prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi kekosongan khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang menggantikan pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki sifat rendah hati, ikhlas, jujur, dermawan, yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya tanya. Siapa khalifah pengganti Nabi Muhammad yang pertama? Oke, Raisa. Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Umar. Utsman bin Affan. Siapa pengganti setelah wafatnya Nabi Muhammad yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Iya, saya bilang dia cuma ngetek saja. Oke. Sebutkan salah satu saja prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi. Ayo siapa? Sudah sampean yang lain. Naila. Apa Naila? Kenapa? Oke, perluasan wilayah ada lagi? Selain perluasan wilayah? Kelompok Barat? Selain perluasan wilayah, prestasi? Kenapa? Administrasi, oke. Ada lagi yang lain? Menumpas kelompok, pembangkang ada lagi? Kodifikasi Al-Quran. Itu pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu siapa? Siapa? Umar bin Khattab atau Utsman? Kenapa? Oke, Umar bin Khattab. Jadi setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh terima kasih dari saya. Hadanallahu wa iyyakum wa nafa'ana minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.